Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Gimana kabarnya Ustaz sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Ustaz sekalian, saya mohon izin hari ini kita ada coaching ya. Coachingnya mungkin sesuai dengan waktu yang Ustaz miliki ya. Kita boleh punya waktu 30 menit mungkin ke depan. Ada yang punya agenda setelah ini? Ustaz Irwan ada agenda Ustaz? Dalam 2 menit atau Tidak ada Ustaz. Ya baik. Ustaz Anto ada agenda Ustaz? Bisa. Oke. Ustaz Wawan Ustaz? Siap, bisa. Oke. Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak Ustaz atas kesediaannya, kemudian atas kadernya pada pagi hari ini. Nah, saya izin kita coaching, kita pilih tema ini, kita sepakati. Nah, Wawan kita kira-kira akan kita coaching tentang apa ini? Karena ini kaitannya dengan semua ustaz-ustaz Quran ini. Kira-kira tentang apa Wawan kita sepakati? Apa ya? Atau tentang kalau tentang apa namanya? Internalisasi nilai-nilai Quran. Oke, baik Ustaz, internalisasi. Kira-kira di situ ada permasalahan Ustaz di apa dipilih tema itu kira-kira Ustaz? Secara pribadi mungkin ya, atau mungkin juga pengalaman, kita masih banyak pada membaca atau menghafal gitu. Iya. Menghafal, belum begitu memahami, sehingga itu juga menjadi kendala untuk ya menerapkan, mengamalkannya. Oh baik. Kalau Ustaz Irwan, gimana Ustaz? Sepakat dengan materi kita bagaimana internalisasi nilai-nilai Al-Quran? Ustaz Irwan, sepakat ya. Ustaz Anto, bagaimana? Oke. Bagaimana Ustaz Anto? Insyaallah Ustaz. Oh, tema itu ya kita pilih ya. Ini Bila bagi itu- kita atau bagi anak-anak Ustaz? Kalau bagi maksudnya nih ke anak-anak ini supaya Oh baik. Internalisasi Quran untuk anak-anak berarti Ustaz ya? nggih Ustaz. Baik. Kalau Ustazah Najmul ada tema yang lain mungkin yang mau dibahas atau kita fokus ke sini gimana Ustazah? Insya Allah sepakat sama Ustaz Irwan, tapi sepertinya bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk ustaz-ustazahnya juga. Baik dari Ustazah Najmul. Jadi internalisasi Quran juga bukan untuk anak-anak tapi ke ustaz-ustazah juga, nggih. Seperti itu Ustazah ya. Baik. Kalau ahlan wa sahlan Ustaz Imam. Ustaz Imam. Ahlan wa sahlan Ustaz, kita mohon maaf minta waktunya tadi kita akan melakukan coaching pada pagi hari ini. Saya minta izin ya sebelumnya. Tadi teman-teman alhamdulillah sudah siap ya. Nah, Ustaz Wawan tadi sudah memulai Ustaz memilih tema tentang bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Quran bagi anak-anak. Nah, ditambah lagi oleh Ustazah Najmul, bukan untuk anak-anak aja Ustaz, tapi untuk guru. Nah, karena latar belakangnya tadi Ustaz Wawan mengatakan masih banyak kita menghafal, ya sudah banyak menghafal, tapi belum begitu memahami makna yang terkandung dalam Quran. Kira-kira antum kita sepakat ini untuk membahas ini hari ini? Sepakat Ustaz, sepakat. Baik. Insyaallah. Nah, bagaimana metodenya? Kita bagaimana Ustaz? Giliran atau langsung sambar saja gimana kira-kira? Ustaz sekalian, kita sepakati dulu metodenya supaya kita terarah. Kita mau satu persatu, satu orang atau siapa saja yang bisa menjawab gitu gimana? Kita sepakati dulu. Satu persatu atau semua siapapun yang mau jawab gitu. Boleh kayaknya. Apanya? Usulan Ustaz. Satu ya? Satu persatu baik Ustaz. Ya, baik kita mulai dari siapa yang duluan nih yang memberikan ini terkait dengan internalisasi dipilihnya tema menginternalisasi nilai-nilai Quran bagi anak ini. Kira-kira menurut Ustaz Imam kenapa kita pilih tema ini? Apa sih pentingnya harus membahas tentang ini? Gitu? Ada masalah kira-kira yang Ustaz Imam temukan? Gitu? Pertanyaannya Ustaz ya. Yang pertama karena
ruh kita kan di sekolah adalah Al-Quran Ustaz. Jadi Iya, iya. bagaimanapun misalnya lah, simpanlah kita juga bobrok di segala lini misalnya ini Ustaz, ya. Tapi Al-Quran ini tetap harus menjadi yang terbaik di sekolah itu. Harus menjadi nilai jual yang bagus untuk anak-anak. Begitupun dengan outputnya nanti gitu. Baik. Tadi jadi ruh kita ada di sekolah, ada Al-Quran, maka outputnya juga harus masih baik. Makasih banyak Ustaz Imam. Kalau Ya, Ustaz Irwan mau berpendapat Ustaz? Ya Ustaz, kalau dari Ana ya, karena memang berdasarkan pengalaman Ustaz ya, di tokoh anak-anak biasanya kadang-kadang ketika mereka itu tidak tahu, misalkan lupa hafalannya mereka, kemudian mereka meminta untuk disebutkan artinya Ustaz. Iya. Artinya, nah ketika yang kita sebutkan itu ada di kepala mereka, Entar dulu. alhamdulillah kita bisa untuk mengingatnya kembali. Entar dulu. Tapi jika kalimat yang kita sebutkan itu tidak ada di kosakata di kepala mereka, maka itu jadi akan hilang kembali. Tidak kenapa bisa itu? mereka ingat hafalan selanjutnya seperti Oh itu. iya, baik. Baik, dari Ustaz Anto gimana Ustaz? Kira-kira terkait dengan transaksi nilai Al-Quran bagi anak, kenapa harus penting sekali kita bahas ini kira-kira Ustaz? Yang Ana rasakan sendiri di baik di antara terutama di halakoh gitu. Sepertinya anak kita yang di BKN itu masih belum paham tentang pentingnya Al-Quran. Hanya mereka kadang-kadang ada yang sekolah, kadang-kadang Iya. mengabaikan gitu. Iya. Makanya itu sangat penting. Iya, baik Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Anto. Ustazah Najmul, kira-kira apa Ustazah yang terkait dengan ini pentingnya kenapa harus melihat tentang menginternalisasi nilai Al-Quran bagi anak-anak kita dan juga Ustazah tadi ya. Silakan Ustazah. Ustazah Najmul. Tiang Ustaz. Nggih. Padahal Kalau dari Ana melihat bahwa kita menghafal hanya sekedar menghafal gitu, tapi tidak memahami apa yang kita hafal. Iya. Kadang-kadang Al-Quran Al-Quran ini bukan hanya kitab yang dibaca saja gitu, tapi paling Iya, penting diamalkan gitu. Baik. Gitu. Ustaz-ustaz sekalian, kita sepakati ternyata bahwa memang pentingnya internalisasi dalam Al-Quran itu bagi anak-anak dan ustazah juga, nggih, berarti ya ustazah ya? Siap, Tadi gitu. Ya, baik. Kita fokus ke situ ya, berarti ke internalisasi Quran bagi ustazah sekalian dan dengan latar belakang yang beragam tadi alhamdulillah sudah sebutkan ada 5 klausel ya, 5 latar belakang kita. Kenapa kita harus berbicara tentang internalisasi Al-Quran dalam diri anak maupun pendidik Al-Quran ya, maupun yang berinteraksi dengan Quran tentu semua ya, PTK juga harusnya mungkin begitu ya Ustaz ya. Nah baik, kira-kira Ustaz yang akan dilakukan atau yang sudah kita punyai ya, kira-kira resources atau sumber daya yang kita punyai untuk mengatasi hal itu kira-kira ada nggak? Kira-kira menurut di internal kita dulu untuk menginternalisasi nilai Al-Quran itu sudah ada tidak? Baik di pribadi kita sendiri, SDM-nya sudah ada kira-kira? Mungkin dari Ustaz Anto mungkin Ustaz? Ya misalnya terkait dengan SDM yang sudah kita punya, mungkin kita biasanya memotivasi mereka untuk tetap Memotivasi Ustaz ya? Iya. Baik, memotivasi dari Ustaz Anto dengan cara memotivasi ya. Artinya kita punya kemampuan memotivasi mereka gitu ya. Baik, makasih banyak Ustaz Imam atas feedbacknya. Ustaz Wawan, apa kira-kira Ustaz resources yang kita punya ada nggak? Sudah ada nggak ya yang kita punyai untuk menuju ke sini? Silakan. Kalau menurut Ana sih sudah ada ya, mungkin sama dengan Ustaz Imam tadi, tapi mungkin belum maksimal gitu. Iya. Mungkin belum maksimal, baik dari kita punya background, kalau secara tenaga pengajarnya mungkin ini belum
belum mungkin Ustaz ya. Iya, Karena iya. kita backgroundnya rata-rata dari umum, sehingga butuh orang yang mungkin sangat paham baik itu ilmu tafsir maupun ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Oke. Ustaz Irwan, ada mau pendapat lain Ustaz terkait dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman? Ya, Ustaz. Ya sudah banyak kali Ustaz sampaikan tadi sama Ustaz Wawan, Ustaz Anto, Ustaz Imam. Ya mungkin secara pribadi di internal, kalau dari SDM mungkin yang benar-benar kompeten untuk itu belum Ustaz ya, menurut Ana. Iya. Sehingga mungkin kita sebagai wali Quran juga sangat membutuhkan hal tersebut. Mungkin ada orang yang lebih paham sekiranya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas masukan terkait dengan ternyata di pondok kita sebenarnya ada, cuma agar dia lebih greget kata Ustaz Zalina, maka kita mungkin orang luar. Nah, kita masuk ke langsung langkah-langkah kira-kira Ustaz Wawan, apa solusi dari antum kira-kira yang antum punyai untuk agar anak-anak tuh bisa kita internalisasi nilai-nilai Quran kepada mereka maupun ke ustaz-ustazah. Silakan, monggo Ustaz. Apa mungkin solusi begitu Ustaz ya? Ya, solusi Atau kira-kira langkah-langkah ya? apa tuh punya solusi nggak kira-kira? Tadi kita sudah punya DM tapi belum greget nih, belum benar-benar. Kalau Irwan tadi kita belum ada yang benar-benar kompeten. Artinya kita butuh yang seperti apa gitu Ustaz, yang udah punya antum punya solusi nggak untuk bab ini Ustaz? Silakan. Salam. Tadi ini ada Kak. Ya. Kalau menurut Ana apa yang sudah kita kerjakan mungkin tadi yang sudah ada tapi belum optimal itu bisa kita optimalkan gitu, bisa diulang gitu ya. Oh gitu ya. Bisa diulang. Kayak contoh tadi sekejap, mungkin yang kedua kajian ba'da zuhur ya, supaya anak-anak juga terlatih dan itu langsung dari mereka sehingga itu bisa lebih greget gitu. Yang ketiga kita mungkin juga butuh seperti yang disampaikan Ustadz Irwan tadi, satu orang yang mungkin bisa kompeten gitu ya, untuk betul-betul yang ahli lah, kalau satu orang atau dua orang gitu. Nah dulu kita juga punya kajian khusus musrifah kan Ustadz, yang upgrade tentang ulumul Quran dulu, kemudian tentang kurang lebih begitu menurut Anda Ustadz. Baik Ustadz, baik Ustadz, syukron. Ustadz Imam, ada solusi lain kira-kira Ustadz? Kan Ustadz Wawan gitu. Kita mulai dari program-program yang sudah kita kerjakan di beberapa periode yang kemarin yang sempat tidak terlaksana atau masih kurang terlaksana, kita coba sama-sama evaluasi kembali, kemudian kita terapkan lagi Ustadz itu. Mulai dari hal-hal yang sederhana mungkin Ustadz ya, mulai dari hal yang kecil, kita coba mengedukasi kembali ke anak-anak gitu, karena penting juga kita mengedukasi anak-anak supaya nanti mereka juga bisa kita ajak untuk beramal. Misalnya kita minta anak-anak langsung beramal tanpa. Terima kasih banyak ya, kita akhirnya menemukan kisah yang mendalam. Kita bisa, ternyata solusi itu bisa dari kita gitu ya. Bisa. Tapi mungkin masih banyak solusi lain kira-kira ditawarkan oleh Ustaz Irwan, mungkin Ustaz Irwan atau Ustaz Zalina. Ada yang mau pendapat silakan, boleh duluan ya, silakan. Jazakallah Ustaz Anto, jadi punya pandangan yang berbeda yang sebenarnya tujuan yang sama tadi ya. Jadi kita butuh awareness, jadi kita penyadaran diri dulu nih ya, agar kita juga bisa menyampaikan ke anak-anak gitu tentang bahwa pentingnya menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran itu ke dalam diri kita, ke dalam diri ustaz-ustazah, ke dalam diri anak-anak didik kita. Ustaz Zalina begitu ya Ustazah ya? Kira-kira ada pendapat lain selain dari Ustaz Wawan, Ustaz Imam tadi, dan Ustaz Nurdi? Baik, sepertinya sepakat ya, atau mungkin ada. Sepakat. Ya, makasih banyak Ustaz. Nah baik, kalau saya tanya satu-satu nih, kita kepuasan antum itu terkait dengan Al-Quran di pondok kita ini, kira-kira kepuasan kita di level kalau 1 sampai 10, kita di level mana nih diri kita nih kepuasannya terkait dengan Quran kita? Silakan Ustaz Anto, berapa kira-kira Ustaz level antum kepuasan kita dalam, kira-kira Ustaz berapa Ustaz? 5 sampai 6 mungkin Ustaz ya. Antum 5 sampai 6. Oh ya, oke, 6 ya, antum pilih 6 dari 10 ya. Ring 1 sampai 10 itu antum pilih 6. Baik. Ustaz Imam?
7,5 sampai 8 Ustaz. 7,5 sampai 8. Kita pilih 8 aja atau 7,5. Oke, Ustaz Wawan, berapa Ustaz kira-kira kepuasan antum nih terkait dengan dari antum sendiri gitu terkait dengan Quran Oke, kita? Ustaz. Nah, kalau saya kasih nilai 8 lah gitu. 8, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz Irwan kira-kira ngasih nilai berapa ini kita terkait dengan tentang kepuasan Quran kita sendiri yang di pondok ini? Berapa Ustaz Irwan? Kalau Levelnya? dari insya Allah 7 Ustaz. 7. Ustaz Zalina? Aduh, Berapa Ustazah kira-kira Ustazah? 7. Berapa Ustazah? 7. 7 juga, baik. Ustazah Najmul, berapa kira-kira memberikan penilaian terhadap Quran kita di pondok kita ini? Menurut Ustazah 6, Ustaz. Najmul, berapa? 6. 6, oke. Kira-kira untuk menuju 10 Ustazah Najmul, ada solusi apa yang paling konkret Ustazah? Kira-kira dari diri Ustazah Najmul sendiri nih. Kan 6 nih, berarti kan kita ada jomplang nih, 4 poin ke 10. Apa yang harus dilakukan Ustazah Najmul? Menurut Nana dari segi kesadaran dan pemahaman itu yang pertama. Baik, kesadaran dan Kesadaran dan pemahaman. Dan Oke. itu perlu ada sebuah pengingat gitu. Ya. Pengingat baik dari diri ataupun yang lainnya begitu. Kemudian yang kedua dari segi tahfiznya di sana itu ada tahsin, ada tajwidnya gitu. Itu yang kurang kalau menurut Ana. Terutama di anak-anak gitu. Ketika mereka sudah semakin banyak hafalannya, semakin cepat mereka membaca, tapi tajwidnya semakin mereka lupakan. Baik, Ustaz. Jadi artinya dari kesadaran, kemudian ada yang mengingatkan, mengevaluasi, kemudian juga dari sisi tahsin, tajwid, dan sisi pelaksanaan pengaman dari Quran itu sendiri, supaya nilainya tuh meningkat dari 6 sampai 8. Gitu Ustaz ya. Ada yang lain kira-kira Ustaz Najmul yang belum disebut? Cukup Ustaz? Bentar Ustaz. Yang terakhir mungkin cara kita memuliakan Al-Quran, Ustaz. Semakin kita terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran, Ana lihat semakin jauh gitu kita memuliakan Al-Quran. Ustazah Lina, Ustazah nilainya di level 7 nih. Kira-kira meningkatkan ke 10, Ustazah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, sebenarnya nyambung aja ya Ustadz ya. Ya. Yang pertama, kenapa saya di level 7? Karena menurut saya emang ada 3 hal yang menurut saya pribadi, ada 3 hal yang belum kita terapkan gitu di BKN. Yang pertama, saya mulai dari tahsinnya Ustadz. Tahsin, baik. Ya, tahsinnya. Namun alhamdulillah sekarang ya udah ada peningkatan terkait dengan ketertiban tahsin, tidak diluluskan, benar-benar tidak diluluskan gitu. Kalau dia belum emang lulus gitu. Akan tetapi setelah dia lulus itu konsisten atau penerapan atau ketegasan dari masing-masing wali Quran itu yang masih kurang Ustaz. Baik Ustaz, siap. Ketegasan terkait dengan bacaannya itu. Jadi masih banyak temuan yang saya temukan Ustaz, membiarkan anak-anaknya bacanya ya udah semaunya dia, tanpa ada ketegasan gitu. Berarti solusinya harus tegasan gitu Ustaz ya? Ya, ketegasan terkait dengan bacaan anak-anak yang sudah lulus Ustaz. Ya, baik. Yang kedua pemahamannya Ustaz, pemahamannya terkait dengan Quran. Ada kesuksesan terdahulu yang perlu kita ulang sekarang Ustaz, seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti metode sekejap. Itu mungkin yang kurang. Kan kalau dulu itu Ustaz, sebelum mereka menghafal itu mereka harus setoran terjemah surah Al-Baqarah dulu, karena Al-Baqarah itu kan mencakup gitu
sebagian besarnya mencakup isi Al-Qur'an gitu Ustaz. 75% kosakata Quran saya gitu ya. Yang di Al-Baqarah, jadi setidaknya kedepannya mereka lebih mudah untuk tahu artinya ini itu apa gitu Ustaz. Baik. Nah yang terakhir itu terkait dengan pengamalan Ustaz. Pengamalan. Sama yang disampaikan sama teman-teman yang tadi, pengamalannya dengan apa yang sudah dia hafal, apa yang sudah dia pahami, itu yang masih sangat kurang. Mungkin itu aja Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustazah, sangat bermanfaat. Saya boleh tambahkan Ustaz? Saya boleh tambahkan sedikit Ustaz? Ustaz Wawan, silakan Ustaz. Ini mungkin lari ke kebijakan mungkin Ustaz ya. Ya, bentar Ustaz. Antum tadi levelnya 8 Ustaz ya. 8 Ustaz. Ya, apa namanya? Kalau kita lihat kan Ustaz, Afwan ini mungkin ini butuh keberanian, tapi ngeri-ngeri sedap mungkin Ustaz. Banyak butuh keberanian. Mungkin kalau kita lihat acuan utama anak-anak kita lulus di sekolah itu kan akademik. Iya. Jadi kalau Al-Qur'annya bermasalah, mereka tetap lulus gitu, Pak, dalam tanda kutip gitu. Nah, barangkali mungkin kita butuh sesuatu yang ekstrim gitu ya. Kenapa tidak Al-Qur'an itu menjadi indikator kelulusan anak-anak gitu. Nah, kalau ini kan kalau tadi bahasa ketegasan mungkin di level tahsin tahfiz tadi ya. Tapi bagaimana kalau di level secara umum sama kayak akademik, misalnya kalau tidak nilai minimal B misalnya tidak lulus dia gitu. Tapi mungkin Al-Qur'an juga sama gitu. Mantap. Ini butuh keseriusan pengelolaan juga di ustaz-ustazah, di di aturan segala macam mungkin. Ya, itu siap. Afwan kalau boleh ditambahkan Ustaz. Ya, siap. Sepakat Ustaz. Masya Allah ya, luar biasa ini. Ustaz Imam. Antum menyebutkan tadi Ustaz, antum di angka 7,5 sampai 8 Ustaz. Kira-kira menaikkan ke 10 gimana Ustaz Imam? Ustaz Muhammad Imam Hidayat. Siap Ustaz. Oke. Dari 7,5, 8 sampai 10 itu ada sekian poin ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ustaz? Solusinya apa? Oke, siap. Yang pertama saya akan sedikit klarifikasi dulu Ustaz. Oke. Yang 7,5 sampai 8 itu kan tadi kan kita bahas mengenai siswa dan guru. Iya betul. Guru Quran yang Ana rasakan sampai sekarang itu dari sekolah pelayanannya itu 7,5 sampai 8 gitu Ustaz ya. Oke. Tentang pelayanan Ustaz ya. Ya, yang kita dapatkan di BCN itu karena sudah ada program tahsin metode Qurani yang bertajwid dan bersanad, kemudian matan tufatul atfal dan lain-lain itu sudah sangat luar biasa. Oke, siap Ustaz. Nah, mungkin lebih kalau untuk peningkatan ke ke gurunya seperti yang disampaikan tadi mungkin dibutuhkan adalah lebih ke pendalaman pemahaman Ustaz. Kaitannya dengan mengkaji Quran dan tadabbur Al-Qur'annya seperti itu agar tadabbur kita insyaallah khusus buat tenaga pengajar mungkin supaya lebih bersemangat. Kadang kita ketika waktu kosong juga futur juga gitu, kadang butuh juga kajian seperti itu untuk kemudian menghidupkan kembali ruh kita seperti itu. Ya, ini semata-mata untuk tadi tema awal kita ya, untuk menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam diri anak maupun ustaz-ustazah di sekolah. Seperti itu Ustaz Imam ya. Oke, Ustaz. Oke, dari Ustaz Irwan ada pendapat lain atau sudah disebutkan teman-teman juga tidak apa-apa Ustaz. Silakan Ustaz Irwan. Antum tadi di levelnya sangat ini Ustaz, di level Ustaz 7 tadi ya Ustaz Irwan. Level 7 untuk 10 Ustaz, untuk bisa 10 Ustaz. Ya, poin sebenarnya sudah terjawab Ustaz. Ya, cuman sedikit menambahkan ya. Sebagaimana disampaikan Ustaz Imam, sebenarnya kita sedang dalam proses sekarang sebagaimana kita sudah ada tahsin bersanad ya. Itu tujuan untuk bagaimana tahsinnya dalam kita membaca Al-Quran itu menjadi baik dan itu bisa kita salurkan kepada anak-anak ya. Ya, cuman itu tadi di Sazalina butuh penegasan atau ketegasan dari wali Quran. Ya, kenapa tidak begitu juga di bidang pemahamannya Ustaz? Ya, kita juga butuh walaupun kita sebagai wali Quran, ya sebagai mana Ustaz Imam bilang kita juga terkadang merasa putus Ustaz. Jadi kita butuh asupan nutrisi juga seperti itu. Kenapa tidak orang yang berkompeten
Ya, tadi kalau dari tahsinnya sudah bersanad orang yang mengajarkan wali Quran di sini, kenapa tidak untuk pemahamannya juga seperti itu, Ustaz? Itu tadi. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Nurdianto terakhir Ustaz. Di level antum disebut 5 sampai 6 Ustaz. Agak lama sih, jadi 10 Ustaz. Kira-kira apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya. Dari anak agak berbeda sama yang lain tadi ya. Dari kesadaran yang disampaikan semua saya Nazmul tadi. Kesadaran baik ustadznya maupun anak-anak perlu di-upgrade. Ya, ya. Dan yang kedua, rule yang sudah ada atau aturan-aturan yang sudah ada itu baik punishment maupun reward itu dijalankan begitu. Iya, iya. Ini dipertegas. Kemudian juga kayak dengan tahsin. Biasanya mereka kan anak-anak, pertama yang Anda rasakan di kelas 8 sekarang Ustaz, itu beberapa anak-anak itu yang sebenarnya belum lulus tahsinnya gitu. Dan mereka disuruh untuk menghafal karena mengejar target kan, majus. Iya, enggak. Iya, iya. Juga itu membuat mereka juga tidak bisa cepat menghafalnya Ustaz. Masih terbata gitu. Iya, iya, Ustaz. Sana perlu dipertegas kalau yang kelas 8 belum selesai tahsin, lanjutkan aja tahsin dulu gitu. Oke. Kemudian terakhir itu ya kebijakan yang harus dimajus tadi itu lumayan ngeri itu Ustaz. Sampai anak binaan itu ada yang mau keluar kemarin. Iya, iya. Karena harus katanya harus menghafal 5 juz tuh. Kayak saya sakit. Ada yang juga belum menghafal 5 juz. Saya di pertanyaan BGS bilang. Ini dia bertanya. Oke, siap. Itu mungkin itu aja Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Anto. Ini sekaligus juga tadi Ustaz Anto menyebutkan beberapa hal terkait dengan anak-anak ya. Ini refleksi untuk kita semuanya ya, jadinya Ustaz sekalian. Refleksi ke dalam maupun refleksi keluar juga. Refleksi kita ke dalam itu ke internal diri kita. Ternyata ada yang perlu kita perbaiki ya. Ustaz juga manusia ya. Kadang futur dan butuh asupan-asupan suplemen juga gitu ya. Suplemen ruhiyah, rohani terkait dengan Quran, dan targetnya tadi adalah bagaimana Al-Quran itu bisa terinternalisasi dalam diri anak bangsa. Baik, ada lagi Ustaz kira-kira yang belum disebutkan terkait dengan apa yang akan untuk lompatan kita dari sekian level yang antum sudah levelisasi tadi ya. Ada yang belum disebut mungkin? Mungkin Anda pernah punya rencana Ustaz. Bagusnya BKN itu mungkin bisa membiayai teman-teman yang ada di Al Jazeera gitu. Seperti ngasih beasiswa dan sebagainya, nanti bisa mengabdi di BKN. Hingga mereka sudah punya 30 juz dari BKN, kayak Australia kan bisa lebih ideal BKN jadinya gitu. Guys, Masya Allah ya, siap. Bagus ya, solusi yang itu sangat konkret ya, apa yang disampaikan Ustaz Santo ya. Dan itu adalah langkah-langkah yang memang kita harus tempuh ya. Tadi Ustaz Wawan bagaimana menyebutkan itu luar biasa Ustaz Wawan ya. Kayaknya mewakili kata hati teman-teman juga ya, bagaimana kalau sekiranya kalau lulus dari BKN itu, kalau nilai Qur'annya kurang dari B, maka dia nggak lulus gitu ya. Perlu keberanian, butuh effort yang lebih gitu, dari yayasan ya. Tentu tidak hanya yayasan, artinya orang-orang stakeholder di BKN sendiri memang butuh mempertajam usaha gitu ya, agar keinginan-keinginan kita itu tercapai gitu. Tidak hanya sekadar kita kemudian mohon maaf misalnya hari ini kita sudah tahu tentang apa kekurangan kita untuk mengintegrasi nilai anak-anak, kemudian dan langkah-langkah yang harus kita tempuh itu sudah kira-kira perlu ditata lagi gitu. Nah, penataannya nanti mudah-mudahan ada waktu lagi kita untuk melakukan coaching lanjutan terkait dengan tema kita terkait internalisasi nilai anak-anak. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan mungkin dari Ustaz sekarang, boleh 1-2 sebelum kita akhiri, atau sudah cukup atau masih ada? Cukup ya. Baik, Ustaz sekalian, saya terima kasih banyak atas kesediaannya ya. Saya mohon maaf juga menyita waktu Ustaz sekalian. Saya besar harapan apa yang sudah Ustaz sampaikan ini menjadi solusi itu dari pribadi kita, sebenarnya solusi itu gitu. Jadi ternyata solusi itu tidak jauh-jauh, kita nggak perlu cari solusi ke orang luar gitu ya. Kita bisa menemukannya dengan seperti ini, kita diskusi dengan kita mengeluarkan apa yang seharusnya kita keluarkan untuk meningkatkan. Toh juga ini adalah tujuannya untuk
untuk kemajuan lembaga juga gitu ya. Meskipun dan itu juga berimbas pada diri kita sih kalau lembaga punya aturan atas yang sudah kita berikan masukan, sepertinya itu juga akan membantu diri kita untuk bisa tumbuh ya. Kayaknya seperti itu. Ya, baik, sebelum saya akhiri mohon ditulis di kolom chat room antum semuanya kata-kata pas positif yang antum mewakili perasaan antum hari ini. Silakan Ustaz, di kolom chat saja ya, setelah itu kita akhiri. Ustaz, bisa nih masuk Ustaz sedikit? Ya, oh iya, kalau ada lagi nggak apa-apa, silakan. Ya, kalau dari Ana sedikit Ustaz, supaya agak sedikit konkret. Kalau dari Ana Ustaz, dalam waktu dekat ini kayaknya Ustaz ya, kayaknya kita harus segera punya kajian rutin untuk seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di BKN Ustaz. Ya. Karena itu juga salah satu hal yang dapat membuat kita satu frekuensi juga di sekolah, satu semangat di sekolah. Kalau kita melihat kesibukan terutama muslim Ustaz ya, kan kita mau pergi kajian keluar gitu. Tapi padat sekali waktu kita Ustaz. Waktu-waktu berkualitas itu misalnya kajian pada sore di masjid ini terisi di BKN gitu. Pada maghrib kontrol anak-anak. Kemudian pada isya juga ada halaqah. Nah, kenapa tidak karena kita siklusnya juga di sekolah. Kalau BKN yang menyelenggarakan itu sangat bagus Ustaz gitu. Masya Allah. Jadi kita tidak mesti keluar dan langsung bisa ikut program. Kalau kita melihat dulu misalnya kenapa dulu senam diagendakan gitu. Padahal masjid itu senam itu punya impact ke ruhiyah Ustaz ya. Tapi kalau kita lihat untuk kesehatan fisik gitu. Kenapa tidak untuk kesehatan ruhiyah ini kita agendakan juga Ustaz itu. Iya, di sekolah kita. Masya Allah ya. Itu juga bagian dari rencana untuk penguatan internalisasi Quran Ustaz ya. Gitu ya. Baik. Itu Ustaz. Kalau kita sambungkan juga sangat nyambung dengan baik. Terima kasih Ustaz Imam sudah mengingatkan Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz Nurdi sudah menyampaikan ya kata-kata, bukan kata terakhir, jangan sampai kita lupa bahagia. Syukron Ustaz. Masya Allah ya. Niat yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Semoga Allah mudahkan niat yang baik kita untuk terus berjuang sama Quran. Amin ya rabbal alamin barakallahu fikum ya. Syukron Ustaz Zalina yang sudah memberikan feedback positif ya, kata-kata positif buat kita semua pagi hari ini. Baik, Ustaz sekalian. Kalimat atau kata-kata nih Ustaz? Boleh, kata-kata boleh, satu quote boleh, silakan satu kata juga boleh, kalimat juga boleh. BKN lebih baik, syukron Ustaz Irwan. Ya, insyaallah BKN akan lebih baik insyaallah. Baik, saudara sekalian, jazakumullah atas kebaikan yang sudah kita bagi hari ini. Kita mendapatkan insight dari diri kita sendiri ternyata. Saya mohon maaf juga sekali lagi jika ada salah-salah kata di hari ini. Kita tutup sesi coaching session kita pada pagi hari yang sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.